hasilnya seperti itu. 1,5 ya. Ini sudah mulai agak lebih rapi. Next, beri jarak sudah, kemudian buat cerpen tersebut menjadi 2 kolom yang berimbang antar kolomnya. Oke. Nah, cara membuat yang berimbang antar kolom, ini setelah kita blok di bawah, kita paste layout kolom. Kita buat jadi 2 kolom. Nah, ini bentuknya yang 2 kolom, maksud Bapak itu begini. Tampilan jadi 2 kolom. Kita lihat paling bawahnya sudah seimbang belum ya. Nah, oke, ini sudah lumayan seimbang. Kalau dia tidak seimbang, cara menyeimbangkannya adalah seperti ini. Ini kalian enter dulu, akhir tulisan kalian enter. Nah, kemudian kalian setelah di enter, bolehlah sampai berapa saja, nggak apa-apa. Kemudian kalian blok, tapi ngebloknya normal, blok biasa, blok di bawah. Nah, yang enterannya ini jangan kena blok, kita bloknya sampai habis tulisan. Setelah itu baru kalian kolom 2. Nanti kan kelihatan dia akan lebih rapi, hasilnya lebih rapi. Contoh yang nggak rapi seperti ini, kalau itu kan nggak terlalu kelihatan. Misalnya satu paragraf ini bapak delete dulu. Nah, kemudian kita blok, kemudian kita kolom. Nah, otomatisnya jadi sama. Kalau seandainya tidak, kita misalnya kita bawahnya ini kita ikutkan, kemudian kita tolong, nah itu hasilnya. Nah, ini ada dia tidak imbang jadinya, karena ini harusnya kan di bawah sini, tapi dia tidak imbang. Kenapa? Karena bloknya tadi kena ikut di kolom. Oke, kita kembalikan. Oke, sekarang kita blok, kembalikan jadi kolom 2. Kita lihat ke bawah. Oke, sudah cukup. Next, kita masuk ke soal selanjutnya. Buat data sudah. Nah, gunakan dropcat untuk huruf pertama di paragraf pertama. Cara membuat dropcat itu huruf pertama, huruf D-nya aja di blok. Setelah itu kamu cari yang namanya dropcat. Dropcat itu ada di insert, ya, insert dropcat. Dropcat itu maksudnya seperti ini. Nah, ini lihat gambar. Nah, seperti ini. Kalau kalian lihat sering baca majalah atau novel, itu biasanya di tulisan pertamanya itu besar sendiri. Nah, itu disebut dengan dropcat. Cara pembuatannya seperti itu. Dropcat ini juga bisa dimodifikasi, misalnya kalian dropcatnya mau dropcatnya mau 2 baris atau 3 baris atau 5 baris, itu bisa kita ubah. Misalnya di sini kita mau pakai 2 baris saja, berarti dia hanya huruf D-nya ini hanya sampai kata macam. Nah, dia bisa seperti itu. Kalau kita mau pakai 5 baris, itu kita tinggal ubah jadi 5. Nah, seperti itu. Atau yang lain-lain kalian bisa explore di sini. Ada beberapa macam bentuk dropcatnya. Ada in margin. Kalau in margin dia cuma satu baris sendiri. Ya, ini juga bisa kalian ubah sendiri warnanya, bisa kalian misalnya begitu, atau kalian miringkan, itu juga bisa. Banyak caranya. Oke, next, setelah dikasih dropcat, kemudian insert sembarang gambar bunga rafflesia, kemudian sesuaikan ukuran. Nah, kalau kalian di laptop tidak punya gambar bunga rafflesia, kita browsing.
bunga Rafflesia. Ini tinggal tulis saja Rafflesia. Ini kita klik image saja langsung, supaya bisa dapat gambarnya banyak. Nah, ini udah lumayan banyak gambarnya. Nah, kalian tinggal copy paste, tinggal di download dulu satu, save image as. Misalnya bapak ambil yang ada penelitian, klik kanan, save image as. Nah, simpan di mana kalian mau letakkan, misalnya di picture, di picture, nah, kasih aja place-nya. Oke, udah. Nah, dia sudah ke download. Oke, kalau sudah selesai, kita kembali ke ketikan kita tadi. Nah, bagaimana cara maksudnya? Kita insert picture, karena kita letakkan tadi di picture, ya kita tulis saja. Kalau banyak, place aja. Insert. Nah, standarnya kalau gambar itu kita insert, dia akan seperti ini. Dia akan menarik sesuai. Nah, seandainya bagaimana cara meletakkan gambar ini supaya di tengah kolom ini, tetapi tidak mengubah bentuk tulisan. Artinya tulisannya nggak lari-lari gitu. Nah, caranya kita tinggal position, ya. Position misalnya di tengah. Nah, dia otomatis akan menjadi di tengah kalau position ini berarti di tengah-tengah kertas. Kalau ini di atas kertas tengah, ini di bawah kertasnya. Ini tinggal kalian lihat aja bentuknya. Maksudnya di tengah. Nah, seperti itu. Atau seandainya juga bisa kalian pakai wrap text. Supaya dia bisa digeser sesuai keinginan misalnya. Kalian tinggal in front of text atau true. Nah, true. Ini kalau misalnya kalian geser, tulisannya ikut tanpa mengubah bentuk tulisan maupun kalimatnya. Nah, kalimatnya ngikut akhirnya sesuai besarnya gambar. Kalau misalnya gambar kita gedein, ya, dia akan tetap mengikuti tulisannya tetap ikuti besarnya gambar. Seperti itu. Nah, karena ini ada 3 lembar, kalian letakkanlah 3 gambar Rafflesia di situ dengan gambar yang berbeda-beda. Misalnya kita insert lagi, kebetulan Bapak sudah punya beberapa gambar Rafflesia. Yang kedua, misalnya insert. Nah, kita letakkan di atas. Oh, tapi ini di halaman kedua. Ctrl X, kita letakkan di halaman kedua. Ctrl P. Desain. Kita pakai kedua. Yang ketiga, pada halaman ketiga, insert. Pakai type misalnya, apa bedanya?
terlalu banyak bedanya. Nah, selesai. Ini kita close dulu. Kita kembali ke soal. Setelah insert gambaran gambar, hilangkan garis merah. Nah, ini garis merah pada hasil ketikan. Biasanya kalau komputer kamu dalam bahasa Inggris itu ada garis merah di bawah tulisan. Bagaimana cara mengubahnya? Nah, mengubahnya ini kalian menggunakan setting bahasa. Setting bahasa itu. Jadi kalian tinggal di sini biasanya kalau ada di bawah komputer itu ada nah kamu ganti aja. Nanti dia otomatis akan berubah. Kalau misalnya sulit atau bingung, nah silahkan dicari-cari sendiri bagaimana cara mengubah setting bahasa supaya garis merah yang terlihat di bawah tulisan itu tidak muncul kembali. Oke, nah ini udah selesai, berarti bisa dianggap soal ini sudah selesai. Nah, tinggal lanjutannya, apa itu Ctrl E, apa itu Ctrl R, apa Ctrl L, nah itu kalian jabarkan. Nanti kalian tulis di bawah, buka halaman baru, nah, halaman barunya, atau lanjutkan di sini juga nggak apa-apa, kamu tulis Ctrl E, Ctrl plus E, itu artinya adalah apa? Misalnya kamu klik di sini, kemudian di Ctrl E, oh artinya kelihatan, oh itu rata tengah, nah kemudian ada lagi kontrol apa tadi, kontrol B itu apa, terus C itu misalnya menebalkan, ya seperti itu. Dan selanjutnya silahkan kamu kontrol home apa, kontrol A apa, R, nah selanjutnya kamu jabarkan maksudnya apa. Oke, cukup di sini. Insyaallah kalian sudah bisa mengetik dan mengedit soal, mengedit tulisan supaya terlihat lebih baik. Bagaimana cara menginsert gambar juga supaya terlihat lebih santun di artikel yang akan kamu buat. Nantinya di tugas-tugas pelajaran yang lain kalian mungkin akan disuruh membuat artikel, sehingga mengetik pun kalian sudah lebih lancar dan mengedit tulisannya juga lebih lancar. Usahakan kalau kalian membuat artikel, buatlah dengan ketikan sendiri, jangan copy paste, supaya itu akan membiasakan kalian nanti pada saat kuliah mengetik itu akan lebih mudah dan lebih lancar. Baik, sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.